Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sehati sepikir, kita masuk dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dan sempurna atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan mengalami lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau terus menuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Engkau nyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika pulang nanti Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami boleh berubah, kami boleh diubahkan. Hidup kami lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Hidup kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Bahkan hati kami Tuhan, Engkau limpahkan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap masuk hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Amin. Kami sadar Tuhan, bahwa setiap kehidupan yang kami alami, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, mau memuji-Mu Tuhan. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Ku mau memuji, Kami angkat tangan kami Tuhan. mau memujimu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Hanya Engkau kami kuduskan Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus, sebab namamu indah Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima pujian kami Tuhan. Biar Engkau bertahta Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes. You're holy. Holy, holy, holy
kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Holy, 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 holy are you, Lord. Engkau kudus Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Mari serukan sekali lagi. Holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels bow. The elders and angels bow. The redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's sing it out again. The elders and angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Haleluya. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami mau mengekspresikan terima kasih kami. Kami mau bersorak-sorai. Mari yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku.
percaya bahwa kita diberikan kuasa bagi Tuhan. Amin. Menaklukkan semua musuh. Haleluya. Lu diberi kuasa. Haleluya. kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih bertahan hidup. Kalau Engkau izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Dan kekuatan itu kami dapatkan dari Roh Kudus. Roh yang luar biasa memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Roh yang menyadarkan kami untuk tetap percaya dan berpengharapan penuh pada Engkau.
Mari saya ajak Bapak Ibu, engkau yang rindu dapat lawatan dari Tuhan. Engkau angkat tanganmu, bilang Tuhan, aku rindu Tuhan, engkau melawat hidup kami lebih lagi. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kami sungguh rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, kau jamah dengan kuasamu Tuhan. Mari kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lebih lagi. Kita mau undang Roh Kudus untuk melawat hati kita. Nyanyikan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program A Night of Worship atau doa malam. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri takhta-Mu yang suci, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga memungkinkan bagi kami pada hari ini, malam ini, kami boleh berjumpa lagi, bertemu lagi, bersekutu di dalam Tuhan, bersekutu dengan Kristus dan saudara-saudara seiman. Pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman Allah. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan batiniah kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Allah dan bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Allah. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa,
namun kami telah memperoleh kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam Kristus Yesus, firman yang menjadi manusia. Oleh karenanya firman tersebut biarlah berkuasa atas kami, menopang kami semua, dan kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu, Saudara. Izinkan saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti program doa malam ini. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pembuka Jalan yang Menggetarkan Hati. Pembuka jalan yang menggetarkan hati diambil dari nas Alkitab Matius 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saya tidak membacakan satu persatu, namun nanti alur pembicaraan saya mengikuti alur pemikiran dalam Alkitab, yaitu nas yang sudah saya pilih untuk hamba sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemunculan agung dari sang bintang, yaitu Yohanes Pembaptis. 400 tahun telah berlalu dari zaman Maleaki hingga sampai kelahiran Yesus. Tuhan Allah tidak mengirimkan nabi-nabinya kepada manusia dan juga tidak menampakkan dirinya kepada mereka. Sampai ketika tiba-tiba muncullah Yohanes Pembaptis, bak sebuah bintang cemerlang, menakjubkan di langit malam. Berita yang dibawanya tidak kurang mengejutkan. Kerajaan surga dikaitkan bukan dengan agama, melainkan dengan perubahan seluruh segi kehidupan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerajaan Allah mulai dari Allah sendiri yang memasuki sejarah dunia melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Yohanes Pembaptis tampil berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Pola hidup dan berpikirnya pun berbeda. Sementara banyak orang yang rakus, egois, dan mencari sanjungan, Yohanes Pembaptis hanya mencari yang memperkenan Allah atau hal-hal yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penampilan Yohanes Pembaptis berbeda karena hatinya istimewa. Hal itu menjadi daya tarik kuat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila orang sungguh menguduskan Tuhan dan rencana Allah dipahami dan dimengerti, pasti hidupnya akan unik dan menarik perhatian banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa menarik satu pelajaran yang sangat berharga dari penampilan Yohanes Pembaptis, sang bintang yang bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita tahu di akhir hidupnya dia memang dipenjarakan, tetapi dia pernah mengucapkan hal yang sangat penting dan setiap orang percaya pasti mengingatnya, yaitu aku berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat lagi kemunculan Yohanes Pembaptis. Mulai dari ayat pertama, yaitu Matius 3 ayat pertama, kita akan melihat ayat pertama. Dan di situ Yohanes Pembaptis muncul sebagai seorang yang disebut nabi terakhir, sebagai seorang yang luar biasa. Bahkan ada ayat Alkitab yang memberikan rujukan bahwa Yohanes Pembaptis itu mempunyai pengurapan Nabi Elia. Nabi Elia adalah salah satu nabi besar yang pernah tampil di tengah-tengah umat Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat ayat yang kedua yang merupakan awal dari pengajaran dan khotbah Yohanes Pembaptis. Ajaran yang diberitakannya di ayat 2 itu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ketiga, penggenapan nubuat kitab suci dalam dirinya yang terambil dari yang dinubuatkan oleh Yesaya 40 ayat 3. Sesungguhnya
dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis tampil sebagai pendahulu atau sebagai pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang tentunya kita semua memahami hal ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga, cara hidupnya yang unik itu juga terdapat di ayat yang keempat, yang merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal ini, untuk penampilan yang berbeda ini, bukan hanya sekedar penampilan yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang penting. Bahwa Yohanes Pembaptis memang orang yang mencari dan mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dia tidak mengedepankan penampilan fisik, tetapi dia mengedepankan hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan cinta, dan juga hati yang tegas, yang mempunyai prinsip-prinsip kuat, karena dia memang dikandung oleh seorang ibu yang bernama Elizabeth, yang pernah bertemu dengan Maria ketika usia kandungan Elizabeth 6 bulan. Dan ini juga mengkonfirmasi suatu hal yang penting, bahwa Natal itu memang seputar bulan Desember tanggal 24 sampai tanggal 25. Dari mana kita tahu bahwa Elizabeth itu ketika bertemu dengan Maria, ketika dia mengandung 6 bulan itu di bulan Juni tanggal 24. Sehingga kelahiran Yesus yang selisihnya 6 bulan itu memang jatuh di bulan Desember. Dalam hal ini clear bahwa ada yang mengatakan atau mempunyai pandangan bahwa kelahiran Yesus itu tidak diketahui tanggalnya secara persis. Itu mungkin pandangan yang kurang teliti atau pandangan yang kurang ditelusuri ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara historis, maka kita bisa menyimpulkan dan bahwa Yesus itu memang lahir di seputar tanggal 24 dan tanggal 25 Desember. Ini satu konfirmasi yang menurut saya luar biasa, informatif. Saya juga mencoba untuk menelusuri dan menemukan data yang sangat akurat ini. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan karena Yesus lahir di tanggal 25 Desember itu memang sudah diperingati jauh sebelum kekristenan diterima sebagai agama negara di Roma di zaman Kekaisaran Konstantin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa, ternyata bapak-bapak gereja awal itu sudah memperingati Natal sejak tahun 160-an. Jadi dikonfirmasi lagi bahwa ini kalau dikaitkan dengan Saturnalia atau dikaitkan dengan kelahiran Dewa Matahari, saya kira itu kurang tepat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini kan sekarang di bulan Desember dan biasa orang Kristen memperingati kelahiran Yesus Kristus dan banyak kegiatan-kegiatan Natal yang diselenggarakan bahkan dari awal bulan Desember sampai akhir bulan Desember, bahkan sampai bulan Januari tahun berikutnya orang Kristen merayakan Natal di berbagai tempat dan di berbagai pertemuan. Sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang keempat yang mengonfirmasi bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini juga ada informasi penting bahwa madu hutan ini bukan madu dari lebah ya, tetapi dipahami sebagai kurma yang dikonsumsi oleh Yohanes ini menyebabkan Yohanes begitu kuat secara fisik ya. Dan juga belalang, ini juga bukan berarti binatang belalang, melainkan ada satu tumbuhan yang buahnya itu adalah belalang. Nah, belalang itu bukan binatang, tetapi satu tumbuhan atau makanan vegetarian ya, yang menyebabkan Yohanes begitu kuat. Dan dia layak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus Kristus sebelum tampil di tengah-tengah bangsa Israel.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang berikutnya adalah ayat yang keempat sampai ke ayat ke-6. Banyak orang yang mengikutinya dan kerelaan mereka untuk dibaptis. Saya akan bacakan ayat ini, ayat 5 dan 6 dari pasal 3 Injil Matius. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini, ayat 5 dan ayat 6 ini mengkonfirmasi dan menjelaskan bahwa banyak orang yang mengikutinya dengan kerelaan mereka untuk dibaptis. Ini suatu pengaruh yang luar biasa. Dia tampil muncul bukan dari tengah kota, tapi dari hutan. Ya, ini Yohanes Pembaptis. Dan yang kelima, saudara-saudara, khotbah yang disampaikannya kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam upayanya untuk mengajak mereka bertobat. Ya, kita harus paham juga bahwa orang Farisi itu mempunyai mazhab sendiri ya. Orang Farisi itu begitu gigih di dalam mereka berusaha melaksanakan hukum Taurat. Ya. Walaupun Yesus Kristus menyimpulkan bahwa di dalam melaksanakan hukum Taurat, orang Farisi mengalami kegagalan. Karena hukum Taurat itu seperti mata rantai. Ibarat ada 10 mata rantai, tidak boleh ada satu yang gagal. Harus seluruhnya dilaksanakan dengan sempurna. Itu baru yang namanya berhasil melaksanakan hukum Taurat. Dan orang Israel, khususnya orang Farisi, gagal dalam melaksanakan hukum Taurat karena mereka berpikir bahwa sistem untuk memperoleh keselamatan itu dengan cara melaksanakan hukum Taurat secara mutlak. Nah, itu orang Farisi. Dan orang Saduki merupakan mazhab sendiri, kelompok masyarakat di Yahudi yang tidak percaya kebangkitan. Dan ini tentunya dalam perjalanan nanti ketika Yesus berkhotbah dan pengajaran Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka betul-betul mempunyai penyimpangan yang sangat signifikan, yaitu penyimpangan bahwa mereka tidak percaya kebangkitan, sementara Abraham percaya kebangkitan. Dan juga Ishak, Yakub itu percaya kebangkitan, tetapi mazhab Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan. Kita perhatikan bahwa khotbah yang disampaikan kepada orang Farisi dan orang Saduki ini merupakan khotbah yang luar biasa karena Yohanes Pembaptis sedang mengkonfrontir mereka, kepercayaan mereka, persepsi mereka yang salah terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan, khususnya perjanjian lama. Waktu itu perjanjian lama tentunya sudah selesai pada waktu Yohanes Pembaptis tampil. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah yang sangat keras ini disampaikan kepada kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Dan ajakan supaya mereka bertobat. Ini sungguh satu khotbah yang melawan arus, yang tidak menyenangkan telinga, tetapi menyentuh dan bahkan menusuk perasaan dan hati mereka, supaya mereka mau bertobat di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang bagian ke-6, yang merupakan bagian terakhir, dan selanjutnya membawa mereka kepada Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis tidak hanya menyerukan supaya mereka bertobat, tetapi Yohanes Pembaptis juga membawa mereka kepada Kristus. Saya akan membaca ayat 11 sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia
yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang ke-6 ini sungguh sangat menarik. Karena Yohanes Pembaptis bukan mempertunangkan orang-orang yang dilayani itu kepada dirinya. Walaupun dia seorang nabi yang tampil dengan penuh karisma. Tetapi dia mempertunangkan orang-orang itu kepada Kristus supaya mereka bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu pemberitaan Injil dimulai dengan sangat luar biasa, yaitu terbitnya sang surya kebenaran, yaitu Yesus Kristus tampil setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan saat itu Injil Kerajaan Allah mulai diproklamirkan oleh Yesus Kristus, yaitu sang surya kebenaran yang lebih gemilang. Segera sesudah Yohanes Pembaptis tampil, dan di dalamnya kita melihat yang pertama, penghormatan yang diberikan Kristus kepada baptisan Yohanes. Ini terkonfirmasi di ayat 13 sampai 15. Mungkin saya tidak membacakan karena saya tidak memberikan tekanan kepada ayat-ayat yang terakhir kita sebutkan ini ya. Kehormatan yang diberikan kepada Yesus melalui turunnya Roh Kudus atas dirinya dan suara yang terdengar dari surga. Kita tahu bahwa di Sungai Yordan ada peristiwa baptisan Yesus Kristus, dan kita tahu pada waktu Yesus dibaptis lalu ada Roh Kudus yang menjelma dalam bentuk burung merpati. Nah, itu menghinggapi Yesus. Kemudian ada suara dari langit, dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yohanes Pembaptis disebut pembuka jalan yang menggetarkan hati? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembuka jalan yang menggetarkan hati. Yang pertama, seruan untuk bertobat. Nah, ini kita akan tarik pelajaran di masa kini, di masa kita hidup sekarang ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ajaran Yohanes Pembaptis, ajakan untuk bertobat dan dari jalan-jalan yang jahat, dari dosa-dosa mereka, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, dan tentunya juga setiap orang yang dijangkau oleh pemberitaan Injil, yaitu ajakan untuk sungguh-sungguh bertobat. Kenapa bertobat? Tentunya mempunyai alasan. Karena pertobatan ini sebenarnya pertobatan dari jalan-jalan yang jahat dan dari kehidupan dosa yang menyebabkan manusia terputus hubungannya dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri terus, maka pertobatan yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah pertimbangkanlah jalan hidup kita. Apabila kita mendapati dan menyadari bahwa hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita jalannya justru berbalik dari itu, membelakangi Tuhan, bukan berbalik kepada Tuhan ya, membelakangi Tuhan, tentunya kita harus bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita menyadari dan mendapati diri kita seperti itu, maka ada dorongan yang kuat untuk kita betul-betul membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dengan kesadaran bahwa dosa itu tidak dapat diselesaikan sendiri. Yang berikutnya adalah mengubah pikiran kita. Ubahlah pikiranmu. Nah, itu kalau kita melihat ayat Alkitab yang paling mudah dimengerti adalah Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu mengalami pembaharuan budi supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengubah pikiran kita juga tidak bisa dengan inisiatif sendiri,
melainkan oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa mengubah pikiran kita yang tadinya membelakangi Tuhan, yang tadinya tidak mau tahu dan tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan, sekarang mau tahu dan mau mencari kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mengubah pikirannya dan menjadikan pikirannya itu takluk di hadapan firman Tuhan. Seperti sikap Paulus pada waktu dia sudah bertobat, dia berkata bahwa aku menawan segala pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini berarti takluk kepada firman Allah. Dan kita tahu bahwa firman Allah itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian firman yang adalah Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang tertulis, firman yang menjadi manusia itu tidak pernah bertentangan satu sama lain. Keduanya adalah makna yang penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai doktrin yang luar biasa yang namanya doktrin Allah Tritunggal. Dan Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan itu berarti firman yang menjadi manusia. Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan itulah sebabnya firman itu adalah firman yang hidup, bukan firman yang mati. Bukan firman yang menjadi buku, tapi firman yang menjadi manusia. Dan itu sudah ada lagunya, saudara. Jadi jangan khawatir kalau kita misalnya tidak belajar teologi, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang juga menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sudah banyak lagu-lagu yang diciptakan dari firman Tuhan yang dipahami oleh para pencipta lagu rohani. Puji Tuhan. Berikutnya adalah berpikirlah dengan benar. Berpikir dengan benar. Itu bukan sekedar tuntutan, tetapi berpikir dengan benar itu adalah merekonstruksi pikiran kita supaya pikiran kita disesuaikan dengan alur pemikiran Tuhan. Alur pemikiran Tuhan itu tidak lain, semuanya sudah tertulis secara gamblang di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga setiap orang percaya wajib untuk belajar Alkitab, supaya melaluinya kita bisa bertumbuh, melaluinya kita bisa memahami kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita secara individual maupun kehidupan dunia dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan secara pribadi atas diri kita masing-masing, tetapi juga Tuhan atas sejarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya memiliki persepsi atau pikiran yang benar tentang Allah dan Kristus. Nah, sekarang ada banyak saudara-saudara ya, sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus sendiri, juga nubuatan Rasul Petrus, nubuatan Paulus, bahwa di akhir zaman itu tidak mungkin tidak ada penyesatan. Oleh karena itu, merekonstruksi pikiran sesuai dengan firman Tuhan penting, dan memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah dan Kristus itu juga lebih penting lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persepsi kita tentang Allah seperti apa selama ini? Persepsi kita tentang Yesus Kristus seperti apa selama ini? Apakah Tuhan Allah yang hanya selalu memberkati secara materi kepada kita, memberkati hidup kita, tetapi bukan Allah yang menghukum? Itu juga tidak seimbang. Atau Allah yang kejam, yang hanya memhukum, tetapi tidak menyatakan kasihnya. Itu juga keliru. Oleh karena itu, memahami Alkitab, pembelajaran yang terus-menerus, pembelajaran yang terus disampaikan oleh para hamba Tuhan yang punya karunia mengajarkan firman Tuhan, itu juga harus didengarkan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita berada di satu komunitas di mana kita boleh belajar firman Tuhan secara leluasa, secara luas dan juga secara bebas. Puji Tuhan, sampai hari ini firman Tuhan masih bebas untuk dipelajari. Ada kalanya di negara-negara tertentu, mungkin di tempat-tempat tertentu, belajar firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena ada penganiayaan, dan saya pernah mendengar bahwa di satu negara di Guangzhou yang ada di kota Guangzhou yang ada di Cina, itu orang tidak bebas belajar firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, tetap Tuhan punya cara untuk memakai orang-orang supaya orang-orang tersebut bisa belajar firman Tuhan.
Dan kita bersyukur di Indonesia, kita sungguh bebas untuk belajar firman Tuhan. Bahkan sekarang sarana pembelajaran firman Tuhan itu begitu melimpah secara luar biasa. Ada YouTube, ada Google, ada berbagai macam artikel yang bisa kita baca. Dan kita bisa memilih pengajar-pengajar yang lebih berkualitas, yang kita bisa akses melalui smartphone kita. Sungguh luar biasa saudara-saudara Tuhan. Oleh karenanya, mari kita terus mengupgrade diri dan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pengetahuan firman Tuhan. Sehingga kita mempunyai persepsi yang benar terhadap Allah dan Kristus. Lalu berikutnya, perubahan pikiran membawa kepada perubahan cara. Apabila pikiran kita telah direkonstruksi oleh firman Allah, maka cara hidup kita pun diubahkan. Semakin hari, semakin suci. Saya pernah menyampaikan kepada para murid MSK, yaitu siapa di antara saudara yang mempunyai kebiasaan cerewet. Ya, dalam Kristus cerewet itu bisa disucikan, bisa dikuduskan. Kalau yang tadinya cerewet itu hanya untuk mengata-ngatai orang dengan hal-hal negatif, tetapi cerewet Anda setelah di tangan Kristus, maka cerewet itu bisa diubah menjadi sebuah kemampuan untuk menjadi pengajar firman Tuhan. Kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi saudara, kita apapun kondisi dan karakter kita, itu bisa diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Kemudian alasan yang kedua mengapa Yohanes Pembaptis disebut pembuka jalan yang menggetarkan hati. Bukan hanya seruan untuk bertobat, tetapi juga seruan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita bisa melihat di ayat 2b dari pasal 3 Injil Matius. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini menguatkan seruan untuk bertobat. Injil telah membuka jalan bagi covenant anugerah. Covenant itu sebuah perjanjian. Perjanjian anugerah. Perjanjian anugerah itu dimulai dari Abraham, yaitu janji sentral bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Itu perjanjian sentral. Dan yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang yang akan beriman, yang akan mewarisi iman seperti Abraham punya iman kepada Allah yang benar. Nah, Injil telah membuka jalan bagi covenant tersebut dan kerajaan surga dibuka bagi semua orang yang percaya, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga adalah sebuah kerajaan dengan Kristus sebagai penguasanya. Dan kita harus bersedia menjadi warganya yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti memahami bahwa sesungguhnya kita yang ada di dunia ini, di tempat yang bersifat kesementaraan ini, kita sedang dipersiapkan untuk masuk kerajaan Allah, di mana Kristus benar-benar akan memerintah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Yesus sebagai raja, segala raja, dan ada banyak raja-raja yang lain yang ada di bawah kekuasaannya. Ini sungguh suatu janji yang pasti akan digenapi kelak, karena nubuatannya sungguh sangat jelas di dalam kitab Daniel misalnya. Ada seorang raja yang kafir, raja yang tidak mengenal Allah, tetapi diberikan mimpi yang luar biasa. Dan mimpinya itu adalah melihat sebuah patung. Dan patungnya itu kepalanya dari emas, kemudian leher dan dadanya itu dari perak, lalu dari pinggang sampai ke lutut itu tembaga, lalu dari kakinya, betisnya itu dari besi, lalu telapak kakinya itu dari besi campur tanah liat. Dan mimpi yang luar biasa ini tidak bisa ditebak dan tidak bisa diberikan penjelasan atau maknanya oleh para kasdim, orang-orang yang dianggap pintar pada zaman Nebukadnezar tersebut, tetapi ada seorang hamba Allah
seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu orang yang sebetulnya dibuang dari Yerusalem ke Babilonia, dan dia adalah Daniel. Dan Daniel bisa menebak mimpinya itu sekaligus memberikan maknanya secara jelas. Dan menarik sekali, patung itu kemudian dijelaskan yang pertama adalah kepala dari emas. Itu maksudnya adalah menunjuk kepada kerajaan Babilonia. Lalu dada dari perak itu menunjuk kepada kerajaan Media Persia. Dan pinggang sampai lutut dari tembaga menunjuk kepada kerajaan Yunani. Lalu betis dari besi menunjuk kepada kerajaan Roma. Dan telapak kaki serta penglihatannya yaitu tanah liat bercampur dengan besi itu menunjuk kepada kerajaan antikris yang sekarang belum muncul. Namun ada satu batu kecil yang terungkit bukan oleh tangan manusia, disentuh oleh tangan Tuhan, kemudian menimpa telapak kaki patung itu, kemudian patung itu hancur, dan itu kerikil yang menimpa tadi itu menjadi besar sekali dan memenuhi seluruh bumi. Ini semua adalah simbol bahwa Yesus Kristus akan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Negara-negara itu akan dihancurkan, terutama kerajaan-kerajaan, negara-negara yang melawan kekuasaan Kristus, yang melawan kekuasaan Allah, pasti akan dihancurkan. Dan akhirnya Yesus Kristus akan memerintah bersama orang-orang percaya, termasuk kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus di kelak kemudian hari, yaitu di masa kekekalan yang akan datang di langit dan bumi baru, atau kita menyebutnya dengan istilah kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kerajaan surga suatu kerajaan rohani yang berasal dari surga dan mengarah ke surga. Dan surga akan menyatu dengan bumi yang nantinya diperbarui oleh Tuhan, dan kita bersama-sama ada di tempat tersebut. Nah, ada istilah sudah dekat. Ini adalah sudah di ambang pintu. Ini khotbah Yohanes Pembaptis. Sudah di ambang pintu, segera datang kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus dan pengungkapan penuh kekayaan anugerah Injil. Jadi ingat, pencurahan Roh Kudus terjadi lebih dahulu, kemudian pemberitaan Injil yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus diteruskan oleh para murid dengan penuh kuasa. Nah, disitulah kita langsung bisa menganalisis betapa kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Sang Mesias itu betul-betul menunggang balikkan dunia, mengubah dunia secara menyeluruh. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, kita memakai kalender Masehi. Dan kalender Masehi itu berasal dari kata Mesaya atau Mesias. Dan dengan demikian, dengan adanya tahun Masehi, ada satu engsel atau satu dekade di mana sebelumnya adalah before Christ, kemudian berikutnya Anno Domini atau tahun Masehi. Nah, sebelumnya namanya sebelum Masehi. Dan itu menguasai perjalanan sejarah di muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengungkap satu hal yang menurut saya ini penting, yaitu kerajaan Allah. Istilah kerajaan Allah itu kita bisa lihat di Roma 14 ayat 17, bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berbicara tentang kondisi hati manusia yang telah menerima Injil. Dia memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Tetapi tidak hanya itu, melainkan kebenaran. Sukacita yang disebabkan karena dimerdekakan oleh kebenaran. Damai sejahtera disebabkan karena pemikiran yang telah diubahkan oleh Tuhan, yaitu merdeka karena mengetahui kebenaran tersebut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31, bahwa siapa yang mengetahui kebenaran, dia dimerdekakan. Dan ditutup dengan kalimat yang penting, kalau anak memerdekakan maka kita benar-benar merdeka.
Nah, saudara, ini yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kita mengalami krisis moneter di dalam kehidupan kita, ya, atau turbulensi ekonomi, atau himpitan, persoalan-persoalan yang lain, kita jangan sampai kehilangan sukacita, damai sejahtera dan oleh kebenaran tersebut. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kerajaan Allah yang tinggal di hati kita ini tidak boleh tergoncang. Kalau kita membaca Ibrani 12 ayat 27 sampai 28, bahwa Tuhan satu kali lagi akan menggoncangkan segala sesuatu, yaitu langit dan bumi, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dan yang dimaksudkan tidak tergoncangkan tersebut adalah kerajaan Allah. Meskipun segala sesuatu tergoncang, tetapi kerajaan Allah yang tinggal di dalam hati kita tidak boleh tergoncang. Nah, supaya tidak tergoncang bagaimana, saudaraku? Kita harus memperhatikan firman Tuhan dan harus terus memohon kepada kuasa Roh Kudus untuk kita mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang bagian terakhir, mengapa Yohanes Pembaptis disebut pembuka jalan yang menggetarkan hati? Yang terakhir adalah seruan untuk menghasilkan buah pertobatan. Kalau kita membaca referensi, buah pertobatan ini dicatat oleh para penulis Injil, khususnya Matius dan juga Lukas. Pertobatan yang sejati akan diikuti oleh buah kebenaran. Di Matius 23 ayat 23, Lukas 3 ayat 10 sampai 14, Kisah Rasul 26 ayat 20. Lukas dan Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, atau orang menyebut Dr. Lukas. Iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan pertobatan yang harus nyata dalam kehidupan yang meninggalkan dosa dan menghasilkan buah kesalehan, ini yang disebut buah pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah, yang baik adalah seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Suatu ancaman yang cukup mengerikan. Mungkin saja ini bukan tidak diselamatkan, tetapi tidak bisa berbuah, berarti tidak berfungsi di dalam pelayanan, tidak berfungsi dalam kehidupan kita, hidupnya tidak bermanfaat bagi sesama. Ya, itu gambaran dari orang yang dicampakkan ke dalam api. Dan secara eskatologis bisa juga ini adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus membaca kitab suci, kita bisa menemukan ayat-ayat yang terkait satu sama lain. Misalnya Yohanes 15, ya, tentang pokok anggur. Bapa pengusahanya, lalu Yesus disebut pokok anggur, lalu kita disebut ranting-rantingnya. Itu satu gambaran yang menarik untuk kita perhatikan. Karena ini bukan arti yang sebenarnya, tetapi arti rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu harus koneksi dengan pokok anggurnya. Harus ada keterhubungan yang tidak terlepaskan. Kita menempel, tidak hanya menempel, melainkan kita melekat. Karena yang namanya ranting tidak bisa hidup tanpa pokok. Nah, ini gambaran yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa pengusahanya, Yesus pokok anggurnya, kita ranting-rantingnya. Dari sejak sekolah minggu kita sudah diperkenalkan sebuah lagu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Nah, ini kan menarik, saudara-saudara. Jadi sekolah minggu pun sudah diperkenalkan dengan kebenaran yang sangat penting, yaitu terhubungnya kita dengan Kristus yang digambarkan sebagai pokok anggur dan ranting. Itulah sebabnya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan itu bukan orang yang pasif dan menunggu,
tetapi orang yang aktif dan selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang aktif dan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itulah sebabnya ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu ora et labora. Ora et labora itu berdoa dan berusaha. Orang Kristen harus mengerti prinsip ini. Saya nggak ngerti ora et labora ini dulu dikutip dari mana, tetapi ini kan bahasa Latin, yaitu ora et labora. Jangan sampai diplesetkan menjadi bahasa Jawa. Ora doa, ora kerja. Nah ini keliru Ibu dan Saudara. Kita harus berdoa dan berusaha. Itu menggambarkan orang yang berharap atau bersandar kepada Tuhan, tetapi hidupnya selalu aktif untuk berusaha. Usaha untuk menjadi lebih baik, usaha untuk lebih produktif, usaha untuk bekerja keras, dan juga bekerja cerdas, tetapi tidak pernah membelakangi dan melupakan Tuhan. Segala sesuatu selalu terkait dan terhubung dengan Tuhan. Apapun yang hendak kita lakukan, kita berdoa lebih dahulu. Apabila kita mengalami himpitan, kesengsaraan, dan juga penderitaan, kita pun bersyukur oleh karena kita tidak hanya dianugerahkan kepercayaan atau dianugerahi untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Apabila kita mengalami kesenangan dan diberkati berlimpah-limpah secara materi, kita pun harus tahu untuk apa Tuhan memberkatiku, untuk apa Tuhan melimpahi aku. Tentunya kita tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga berpikir untuk orang lain. Inilah prinsip-prinsip yang diberikan oleh Alkitab, dan orang percaya selalu mengerti bahwa ketika kita terikat dengan Kristus, maka kita menanam, menuai bersama dengan Kristus. Ibarat orang menabur selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibarat orang panen selalu melibatkan Kristus dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya yang menjadi inti dari kehidupan Kristen, yaitu terjalin satu hubungan antara Sang Pencipta di dalam Kristus dan orang-orang percaya sebagai umat, sebagai murid, sebagai anak, kita terus-menerus terikat dengan surga. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin menantang Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin kita adalah orang Kristen yang sudah dari kecil. Mungkin saja kita umur sekian baru mengenal Tuhan. Mungkin saja kita adalah orang-orang Kristen tapi yang masih hidup dalam dosa. Nah, apapun kondisi kita hari ini, maka kita perhatikan ada 3 seruan penting yang menyentuh hati kita, yang menyebabkan hati kita terkoyak dan hancur. Yang pertama, seruan untuk bertobat. Bertobat itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup dalam dosa yang belum mengenal Allah, tetapi juga orang-orang yang sudah mengenal Kristus perlu terus-terus bertobat. Artinya mengubah pola pikir, mengubah pola tindak yang terus-menerus disesuaikan dan diselaraskan dengan kehendak dan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendapati diri kita, cara berpikir kita keliru, cara bertindak kita keliru, maka kita harus melangkah untuk memperbaikinya. Dan dengan pertolongan Roh Tuhan, maka kita pasti bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita lagi-lagi dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan akhirnya kita bisa menggenapi apa yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ada satu hal, bahwa Roh Kudus tidak selalu membawa kita kepada sukacita dan kesenangan dan berkat yang melimpah. Ada kalanya kita mengalami seperti Kristus. Pada waktu itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ingat, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Biasanya kalau Roh Kudus membawa supaya kita hidup senang, hidup sukacita, penuh kelimpahan. Ini tidak, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk dicobai. Dan Yesus dicobai di padang gurun. Namun kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi manusia sejati, sekaligus Allah sejati yang luar biasa, yang tidak saja paham
akan kebenaran firman Allah, tetapi dialah firman yang menjadi manusia. Sehingga pada waktu dia dicobai, dia selalu menjawab, ada tertulis. Ada tertulis. Dan iblis pun tidak kalah akalnya. Dia juga mengutip firman Tuhan dan mengatakan ada tertulis. Namun ada perbedaan yang mendasar. Kalau Yesus mengatakan ada yang tertulis, itu adalah kebenaran utuh. Yaitu firman yang tidak dicopot dari konteksnya. Gitu. Tetapi kalau iblis itu firman yang dilepas dari konteksnya sehingga maknanya berubah dan bisa dipakai untuk menyerang orang beriman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita tidak hanya menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Yesus juga teladan dalam kehidupan kita. Yesus teladan dalam segala hal. Dalam pola pikir, pola tindak, termasuk doa-doanya pun sungguh luar biasa. Yang menyebabkan kita begitu yakin, begitu percaya ketika kita menyebut nama Yesus di dalam doa-doa kita. Kita terkoneksi dengan surga, kita terhubung dengan Bapa. Dan kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Secara imaniah, secara alkitabiah, kita sungguh-sungguh mendapatkan legitimasi yang kuat bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai koneksi langsung dengan surga, dengan langit, dengan Bapa di surga. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini. Kita masuk di dalam doa supaya kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan Allah yang maha suci. Bukan karena kita telah sungguh-sungguh suci, tetapi karena kita telah memperoleh kasih karunia. Dan apabila kita mengaku dosa kita bertobat sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pengajaran firman-Mu. Kami boleh melihat tampilan seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan sebelum Kristus tampil di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kini kami mau belajar dan mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Seolah kami tampil seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan, yang menjadi pendahulu sebelum Kristus dikenal oleh mereka, yaitu masyarakat di sekitar kami. Maka kami harus tampil sebagai orang yang mencari perkenanan Tuhan. Bukan orang yang mementingkan diri, bukan orang yang egois, bukan orang yang rakus, bukan orang yang mencari keuntungan dan mencari sanjungan. Melainkan memperkenan Allah. Dari waktu ke waktu supaya hidup kami diurapi dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami benar-benar mengalami pembaharuan budi. Supaya benar-benar kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan sampai akhir, bahkan sampai akhir hidup kami tetap disebut sebagai hamba Allah yang setia. Dan Tuhan sudah menyediakan upah. Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang-orang yang telah menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sukacita. Kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan bertatap muka, berjumpa dengan Kristus, Raja segala raja. Kami sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang diangkat oleh Tuhan untuk memerintah bersama dengan Kristus di langit dan bumi baru kelak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami sebentar lagi masuk tahun baru, tahun 2023. Dan Indonesia memasuki tahun politik. Kami berdoa ya Tuhan, supaya tidak ada lagi politik identitas, melainkan politik gagasan. Kami berdoa supaya tidak terjadi perpecahan di negeri kami. Tetapi negeri kami terpelihara keutuhannya oleh karena tangan Tuhan yang menopang penuh kuasa dengan firman-Nya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden dan seluruh kabinet dan semua pemerintah sampai ke RT dan bahkan legislatif, yaitu anggota DPR RI, DPRD dimanapun berada.
dan juga aparat yang bertugas sebagai TNI yang mempertahankan keamanan Indonesia bangsa ini, maupun Kantipmas yang dipegang oleh para polisi. Tuhan kiranya terus menyatukan mereka semua, dan kami sebagai rakyat boleh melihat kesatuan seperti yang tercantum di dalam sila ketiga Pancasila itu betul-betul terwujud, dan bahkan keadilan sosial boleh terjadi, dan negara kami menjadi negara yang tidak saja berkembang melainkan negara maju. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja di negeri ini, di Indonesia ini, supaya tetap ada kebebasan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan memperkenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang, memperkenalkan firman Allah, dan memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan berlaku bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja di tempat di mana kami bernaung ini, yaitu Gereja Betel Indonesia. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini untuk menjadi agen kasih karunia, untuk menjadi penguasa dari kerajaan Allah yang tidak lemah, melainkan kuasa yang diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia, termasuk Gereja Betel di tempat ini, dari gembala, para pelayan Tuhan, semua orang yang tergabung merapatkan barisan untuk terus melayani sesama dengan sebaik mungkin, memfasilitasi juga menolong mereka yang lemah, dan menyatukan antara yang lemah dan yang kuat di dalam gereja ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Dr. Gideon Liang Sugiarto di tempat ini, beserta semua orang yang melayani di dalamnya dan keluarganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada malam hari ini segala sesuatu yang kami doakan ini tentunya sangat terbatas dari pemikiran kami, tetapi Tuhan memberikan jawaban jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dalam daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Karena Engkaulah sumber segala berkat dan sumber anugerah. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.